Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan, yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Partai Politik Kabupaten Lamongan, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala OPD Kabupaten Lamongan atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu pembina dan seluruh jajaran pengurus Gema Yes Lamongan tahun 2021 sampai 2024. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada dari 4 Arif Darmawan, Ketua Mas Nuri SPD, Wakil Ketua Mudofar SPD, Sekretaris 1 Niswatin Esos, Sekretaris 2 Roni Trihamoko, Bendahara Nani Dwi Setiawati AMD SPD. Bidang-bidang: 1. Organisasi dan keanggotaan, Koordinator Muji Wibowo Hadi, Anggota Isparwati SPD MPD, DRA Inayati Majelis MM, Lili Pinggang S. 2. Humas Gaderia, Koordinator Janar Sumito Hadi SPD, Anggota Hari Sakyono, Dr. Bawang Wahyu Isyanto. 3. Sosial Kemasyarakatan, Koordinator Sutomo SE, Anggota Eni Subandia, Tini Handayani, Haji Suwarko, dan Abdini SPD MPD. 4. Pemberdayaan UMKM dan kata-kata pengukuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama ini saya butuhkan saudara-saudara untuk menjadi pengurus Gema Yes Lamongan periode 2021 sampai 2024. Saya yakin saudara-saudara mampu untuk menjalankan tugas ini sesuai dengan amanah yang diberikan kepada saudara-saudara semua. Selanjutnya berkenan pembina untuk menyematkan PIN secara simbolis diikuti pengurus yang baru dikukuhkan. Pak, kesempatan Pak. Matunya Allah. Iya. Prosesi pengukuhan selesai. Ada keberadaan Gema Yes pada hari ini yang dikukuhkan, dideklarasikan. Sekali lagi mudah-mudahan Gema Yes ini akan menuju dan berjalan sesuai dengan cita-cita dan keinginan yang diikhtiarkan, yakni untuk menjadikan Lamongan ini akan menjadi lebih sejahtera. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, gerakan ini diawali ketika saya bertemu dengan Pak Haji Barman. Ya, ngobrol-ngobrol biasa. Saya bilang bahwa ini bikin perjuangan gadek bulan. Berawal dari itu, kemudian kita ngobrol-ngobrol lagi. Akhirnya kita membentuk suatu semacam yayasan ya Pak, akhirnya di notariat ini yayasan yang ini ya bermacam-macam akhirnya.
tidak hanya dari ikan semasa, tapi banyak sekali elemen-elemen lain yang bersama-sama termasuk para pengusaha yang akan mensupport kegiatan ini. Istilahnya itu ngumpul nih balung kepisah. Jadi yang kemarin kita berjuang bersama-sama, ismelean, ngobrol-ngobrol, ngalor ngidul dan sebagainya lah, yang tanpa mengenal lelah, itu saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Nah, semangat dan spirit itulah akhirnya kita bersepakat, berkomitmen untuk meneruskan semangat dan perjuangan itu yang tetap akan kita dedikasikan kepada masyarakat. Kegiatannya bagaimana? Ya nanti berseiring sejalan dengan apa yang saya kembangkan di Dinas dan Instansi, Dinas dan OPD. Bukan berarti kita mengambil kegiatannya Dinas atau OPD, tapi kita berseiring dan sejalan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di OPD. Sehingga visi misi yang saya jabarkan di dalam kegiatan itu nanti akan dibantu mengambil peran. Banyak kemarin kita ngobrol-ngobrol dengan pengurus yang sebelum ini kemarin mengundang saya untuk pengukuhan, saya ngobrol-ngobrol karena setelah ini akan menyusun, merancang kegiatan apa yang akan dilakukan ke depan. Saya bilang sebaiknya tidak terlalu banyak kegiatan yang muluk-muluk, tapi kegiatan yang bisa dilaksanakan dan spesifik bisa menjadi, oh itu berarti Kemanjes. Ada spesifik yang terlihat di situ. Dan yang lebih penting, kegiatan ini adalah berseiring sejalan dengan program-program yang saya kembangkan. Dalam pencapaian visi dan misi yang saya kembangkan, ada 8 program kerja unggulan yang saya sampaikan. Ya, nanti bisa dilihat. Salah satunya, misalnya kemarin saya bilang gerakan home care service. Home care service ini sebuah kegiatan yang konvergensi dilakukan oleh banyak OPD dan sekarang dilakukan oleh tim penggerak PKK. Sudah hampir berapa desa? Hampir 100 desa yang sudah dikunjungi oleh Ibu Negara yang sudah dikunjungi oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK sejalan dengan kegiatannya PKK, dan itu sambil membawa misi home care service. Apa di situ? Salah satunya home care service itu adalah bagaimana kita mendapatkan layanan pemerintah kepada para warga yang tidak punya kesempatan atau rentan terhadap pelayanan kesehatan. Misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak orang tua yang anaknya jauh-jauh, sendirian di rumah, sudah tidak mampu lagi untuk kita beri misalnya pemberdayaan ekonomi, ya sudah tidak mungkin lagi. Sampai dia Pak Nomane di KI wedus ya wis tak mungkin bisa golek makan dimakan wedus. Digolekno pipik ya untuk tiwas digorok. Artinya dengan pendekatan pemberdayaan sudah tidak mungkin lagi. Nah, itu artinya rentan terhadap persoalan kesehatan. Nah, ini lebih fokus pada persoalan kesehatannya. Sudah banyak yang ditemukan yang misalnya kemarin sakit hernia yang sudah kayaknya bagi mereka ini sudah dianggap kiamat, sudah tidak mungkin, sudah tidak punya kis untuk sehari-hari saja sangat tidak mungkin. Nah, akhirnya dengan kegiatan pembicara servis itu kita temukan dan sekarang sudah terbuka bisa beraktivitas kembali, dan ini sebagai salah satu keberhasilan program organisasi. Nah, Kemanjes di mana mengambil peran seperti itu? Misalnya rumah tangga yang yang tadi sebagai penyandang rentan terhadap pelayanan kesehatan bisa mengambil di situ, misalnya kegiatan sosialnya kita akan membantu menyalurkan
secara rutin misalnya apa yang kita berikan kepada mereka. Contohnya di bidang lingkungan hidup misalnya, kemarin saya katakan saya punya program menanam bambu, ya Pak. Bambunisasi, karena saya terinspirasi dengan sebuah buku. Kenapa Cina itu jadi negara disebut sebagai negara tirai bambu? Ternyata sangat luar biasa manfaat bambu ini. Kita punya banyak daerah-daerah yang sering terkena oleh puting beliung. Nah, ternyata bambu ini mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk memecah puting beliung ini. Bukan putingnya aja, puting beliungnya aja, bukan putingnya aja yang dipecah. Itu senengannya Pak Solik. Oh, Pak Solik dong jadi. Misalnya puting beliung itu bisa dipecah oleh gerombolan bambu tadi, atau dulu yang disebut dengan parongan. Dan yang saya usulkan kemarin bukan bambu yang bisa menahan longsor, memperkuat abrasi di kali-kali dan sebagainya yang sekarang sudah banyak ya di daerah-daerah itu sekarang. Siapa kemarin menyangka di Nyimbang itu yang nggak pernah banjir di tempat yang tinggi, tapi tiba-tiba ada luberan air yang seolah-olah seperti tsunami. Yang video itu viral itu sampai, wih, koyok-koyok tsunami menang. Sampai gubernur tiba-tiba pagi-pagi mau datang ke Lamongan. Bener Pak? Bukan Bu, itu 1 jam sudah hilang. Ya. Ya memang dunia medsos sekarang kan luar biasa. Ya, menjadikan sesuatu yang, nah contohnya seperti itu. Pak Anang misalnya punya bibit, kita bisa mengambil peran Gemaya itu minimal dalam perencanaannya. Oh di sini Pak, di sini Pak, di sini. Oke, ini bibitnya tak kerja nih Pak. Contohnya semacam itu. Ada lagi gerakan yang terus saya kembangkan untuk supaya UMKM ini naik kelas. UMKM di Lamongan ini luar biasa. Hampir ada 300.000 UMKM ini yang semuanya bergerak. Dan sekarang saya lihat kualitasnya juga sebagai mempromosikan, mendekatkan kepada pasar. Alhamdulillah ini juga terus berkembang ya Pak. Ya, kita dengan kurasi ya, beberapa produk itu kita kurasi dan kita masukkan di pasar Waralaba, Indomaret dan Alfamart. Dan sekarang terus berkembang ya. Yang di Indomaret itu sudah hampir 50 produk yang terus bisa memberikan secara rutin. Saya kemarin datang di Pucuk, ya, ada di Tekat 3 tempat ya, terakhir itu di Pucuk. Saya datang di ini, kerupuk ikan patin. Ya, ini sebenarnya kan tidak ada artinya kulit ikan patin ini. Tapi sekarang ini luar biasa, Mas siapa namanya? Ya, dan diundang sekarang oleh Mas Kaisang bahwa produknya ini sangat luar biasa. Permintaannya itu katanya sak pegel awak. Besar permintaan daripada kemampuan, dan itu produksi rumah tangga. Dan sekarang banyak sekali produk-produk yang semacam itu yang bagus-bagus yang perlu kita membantu, terutama di dalam bidang pemasarannya. Terus ada lagi kita mampir di serabut fiber kuku. Jadi dari serabutnya kelapa itu akhirnya dijadikan serat yang itu komoditasnya ekspor. Permintaannya besar dari Jepang. Akhirnya tapi tidak mampu untuk memenuhi. Nah, ini contoh-contoh yang kita bisa banyak ambil peran untuk mendampingi sampai dengan kita membantu pemasarannya, dan banyak lagi bidang-bidang itu nanti yang kita bisa mengambil peran supaya kegiatan kita Gemayes ini selain sebagai sebuah forum silaturahmi kita nyambung seduluran terus menerus, juga kita bisa membantu
mendedikasikan kita terus kepada cita-cita kita semuanya untuk apa yang disingkat di sini, yakin ekonomi sejahtera atau yakin esok sejahtera. Gerakan masyarakat ini bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat di